Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas seputaran perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi bersama saya, Suci Nurulita. Adapun referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam materi pembelajaran ini adalah terdiri dari beberapa buku Sistem Informasi Akuntansi, Marshall Romney dan rekan, serta beberapa literatur pendukung lainnya. Baik, kita langsung saja pada materi sesi kali ini adalah tentang Sistem Informasi Akuntansi, sebuah tinjauan menyeluruh. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk membahas tentang sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, bagaimana SIA menambah nilai bagi sebuah organisasi, kebutuhan informasi dan proses bisnis, sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis, hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Oke, pembahasan pertama kita adalah terkait definisi sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan pengorganisasian formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa
untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur suatu sistem akuntansi pokok itu tidak terlepas dari proses atau siklus akuntansi yang terdiri dari yaitu formulir. Formulir berupa dokumen-dokumen atau bukti transaksi. Unsur yang kedua adalah catatan, di mana transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar pembantu dan buku besar umum, dan serangkaian proses pencatatan lanjutan hingga sampai kepada pelaporan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? SIA merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen dan digunakan untuk membuat keputusan terstruktur oleh jenjang manajemen operasional dan jenjang manajemen tingkat menengah. SIA adalah sistem yang mengolah transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Atau singkatnya, SIA adalah suatu kecerdasan berupa alat penyedia informasi. Adapun tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk mendukung operasional aktivitas perusahaan sehari-hari. Dengan padatnya ritme kegiatan ekonomi perusahaan, misalnya dalam hal jual beli atau proses produksi, sangat dibutuhkan suatu bantuan alat untuk memudahkan proses pencatatan harian atas transaksi tersebut. Tujuan yang kedua adalah untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dengan data yang cepat masuk untuk diproses sehingga menjadi suatu informasi, maka memudahkan para manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Aktivitas-aktivitas bisnis yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan dengan didukung penyediaan informasi yang cepat dan tepat. Pertimbangan untuk menghasilkan sebuah informasi yang terdiri dari informasi wajib untuk memakai pihak eksternal dan informasi esensial untuk pihak internal adalah sebagai pemenuhan standar minimum kelayakan dan kemanfaatan serta untuk memenuhi peraturan pemerintah. Sistem informasi terdiri dari rangkaian data, di mana data adalah input bagi sistem, sehingga menghasilkan suatu informasi, di mana informasi ini adalah output dari sistem. Data diolah dengan komponen-komponen pemrosesan dengan cara tertentu, sehingga berubah menjadi informasi yang bermanfaat untuk membuat berbagai macam keputusan. Nah, kita sebagai calon-calon akuntan, kenapa sih perlu belajar sistem informasi akuntansi? Berbagai macam faktor tuntutan seorang akuntan perlu memahami sistem informasi yang berkaitan dengan akuntansi. Di antaranya adalah sistem informasi akuntansi merupakan bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi terdiri dari rangkaian subsistem akuntansi, di mana subsistem tersebut adalah bagian proses ataupun aktivitas bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi, sehingga tidak terlepas dari aliran informasi di bawahnya. Keterampilan dalam bidang sistem informasi akuntansi merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam berkarir.
Selain kompeten di bidang penyusunan laporan keuangan secara manual, ditambah dengan penguasaan berbagai sistem aplikasi dalam proses penyusunan tersebut akan memberikan nilai tambah bagi kamu di mata perusahaan dan tentunya akan berefek ke penilaian kinerja. SIA merupakan kunci dalam proses pembuatan keputusan. Seperti yang kita ketahui, hasil dari proses SIA ini adalah informasi yang tentunya tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, jika terjadi penipisan stok persediaan barang, dengan cepatnya sistem informasi yang dimiliki, maka akan memudahkan bagian logistik untuk kembali memesan barang-barang yang diperlukan tanpa menunggu kehabisan barang di gudang. Dia mampu memenuhi kebutuhan informasi. Sesuai dengan fungsinya, dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, maka pemenuhan akan informasi yang cepat dan memadai itu mudah terwujud untuk berbagai lintas lini dan lintas sektor ataupun divisi-divisi di dalam organisasi tersebut. Revolusi teknologi informasi akan meluas ke segala aspek kehidupan, termasuk SIA pada sebuah organisasi. Nah, saat ini kita menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana keterkaitan informasi teknologi tidak terlepas dalam setiap aktivitas kehidupan. Terlebih lagi, hal yang sangat penting bagi perusahaan yaitu pencatatan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan setiap harinya. Suatu perusahaan akan dinilai lebih jika dapat mengimplementasikan pemanfaatan teknologi yang berkembang. Dengan demikian, tuntutan ataupun peran dari fungsi akuntansi pun juga berdampak. Kita ke informasi lainnya, revolusi industri 4.0 menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Oleh karena itu, cara kerja dan praktik akuntan perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan serta menghadapi persaingan global. Dalam seminar yang mengusung tema profesi akuntan di era revolusi industri 4.0, anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Isnaini Ahdiat mengajak mahasiswa akuntansi mengikuti perkembangan teknologi serta penguasaan data sesuai kebutuhan pasar global. Sebab penguasaan teknologi dan big data sangat penting serta mempengaruhi efektivitas dan efisiensi. Menurut Isnaini, selama ini akuntan hanya fokus dengan pembukuan serta laporan keuangan. Padahal profesi akuntan membutuhkan wawasan serta jaringan yang luas dan mampu mengelola data keuangan serta non-keuangan. Penguasaan data komprehensif melalui big data ini akan membantu akuntan berinovasi dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Pemaparan materi. Kompetisinya bisa dibilang ketat gitu ya, dikarenakan apa? Karena profesi kita kan akuntan. Nah, akuntan ini mungkin terbiasa dengan masalah yang sifatnya itu pembukuan, pelaporan keuangan, padahal sebenarnya di era yang sekarang ini, kompetisi ini membutuhkan akuntan untuk memperluas wawasannya ya, bukan cuma mengurusi soal masalah pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan. Melainkan tadi sudah saya sampaikan di acara, akuntan harusnya menjadi the most accountable person di dalam organisasi. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2018, Tito Sulistyo, menilai Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain dalam hal penguasaan teknologi. Saat ini, sejumlah negara sudah melakukan berbagai lompatan industri, termasuk dalam hal efisiensi seperti di bidang transportasi. Sejumlah negara bahkan sudah berkomitmen menggunakan teknologi kendaraan listrik. Namun, Indonesia masih berkutat soal lifting minyak. Untuk itu, Tito mengingatkan mahasiswa untuk lebih kreatif, tidak hanya fokus kuliah untuk lulus sebagai sarjana akuntansi, tapi juga menguasai perkembangan teknologi terutama di era revolusi teknologi 4.0. Saya hanya mengatakan bahwa kita masih bicara lifting minyak. Orang sudah bicara teknologi listrik untuk efisiensi. Orang berbicara, orang kalau bisa naik mobil dekat-dekat aja. Kita bicara encourage orang beli mobil untuk jalan panjang.
Jadi kalau tidak bisa melihat masa depan ini, kita akan susah. Saya bahkan mengatakan 5 tahun ke depan, jika teknologi listrik untuk transportasi sudah jalan dengan emisi nol, Pertamina dan PLN 5 tahun ke depan harus mulai berpikir dari sekarang dengan kehidupannya. Ya, mau nggak mau kemampuan untuk teknologi mau tidak mau disesuaikan dengan bidangnya. Itu yang paling penting. Melalui seminar ini, para mahasiswa diajak kreatif mengasah kemampuan dalam penguasaan teknologi. Sebab tantangan akuntan profesional saat ini adalah menjaga akuntabilitas dengan model bisnis dalam perkembangan teknologi dan inovasi yang semakin kompleks. Freddy Santoso, Sartika Harahap, Berita 1, Jakarta. Apakah sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi suatu organisasi? Ya, tentu saja. Dan bagaimana itu terjadi? Perusahaan memiliki 9 aktivitas nilai yang dirangkai dalam sebuah jalinan yang disebut dengan rantai nilai. 9 aktivitas nilai tersebut selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok aktivitas utama dan kelompok aktivitas pendukung. Kelompok aktivitas utama rantai nilai terdiri dari logistik masuk, yaitu mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan baku yang merupakan input bagi pembuatan produk. Yang kedua adalah operasi, merupakan aktivitas mengubah input menjadi produk atau jasa. Aktivitas utama yang ketiga adalah logistik keluar, merupakan aktivitas yang memudahkan distribusi produk jadi atau jasa ke pembeli. Dan aktivitas yang keempat itu adalah pemasaran dan penjualan. Aktivitas yang menyediakan kemudahan penjualan produk atau jasa ke pelanggan. Dan kelompok aktivitas utama yang terakhir itu adalah pelayanan purna jual, yaitu aktivitas penyediaan fungsi reparasi dan pemeliharaan untuk memperkuat dan mempertahankan nilai produk. Sedangkan untuk kelompok aktivitas pendukung rantai nilai adalah seperti infrastruktur perusahaan yang memadai, kecakapan sumber daya manusia yang dimiliki, kemutahiran teknologi yang dikuasai, serta pembelian yang efisien dan tepat sasaran. Adapun cara sebuah sistem informasi akuntansi akan dapat menambah nilai bagi bisnis suatu organisasi adalah yaitu Sia dapat memperbaiki produk atau jasa dengan meningkatkan kualitas, mengurangi sumber biaya, atau menambah atribut yang diinginkan konsumen. Sia juga dapat meningkatkan efisiensi. Sia dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Dia juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Dia dapat memperbaiki komunikasi, dan dia dapat memperbaiki pengetahuan. Dalam suatu organisasi, tidak terlepas akan kebutuhan informasi dan proses bisnis di dalamnya. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Dalam proses bisnis terdapat transaksi. Transaksi yaitu perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa.
atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Siklus transaksi merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang terdiri atas siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi atau yang biasa disebut sebagai siklus produksi, di mana terdapat kaitan dengan proses manajemen sumber daya manusia serta penggajian di dalamnya. Siklus keuangan dan pembiayaan, serta siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Sebelum merancang sistem informasi bagi sebuah perusahaan, maka seseorang sebaiknya menganalisis aktivitas bisnis dan informasi yang diperlukan, yaitu mengidentifikasikan jenis-jenis informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, menentukan jenis data input yang relevan, dan dikelompokkan ke dalam kelompok transaksi yang saling berhubungan yang disebut dengan siklus transaksi. Setelah itu, proses yang harus dilakukan adalah untuk menghasilkan keluaran berupa informasi tersebut. Berikut adalah arus pada siklus transaksi di perusahaan dagang. Dalam suatu aktivitas, perusahaan dagang tidak terlepas hubungannya dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal berupa seperangkat manajemen sebagai lini pengelola perusahaan dan para karyawan yang menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis perusahaan. Adapun pihak-pihak eksternal perusahaan yang berhubungan dengan proses transaksi bisnis perusahaan, yaitu diantaranya adalah para pemasok untuk persediaan barang yang akan dijual, dan pelanggan yang merupakan sumber penting dalam transaksi penerimaan perusahaan. Pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan adalah terdiri dari investor dan kreditor, serta pemerintah. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya bermula dari penyediaan barang dan jasa yang disuplai oleh pemasok. Atas transaksi tersebut, perusahaan harus mengeluarkan kas untuk mendapatkan barang tersebut. Barang yang sudah dibeli dipersiapkan untuk dijual kepada pelanggan yang merupakan aktivitas utama perusahaan. Akibat transaksi tersebut, timbul penerimaan kas yang diterima perusahaan. Seluruh aktivitas itu terus berlanjut secara berulang-ulang dan merupakan kegiatan rutin perusahaan. Dalam proses tersebut tidak terlepas dari jalannya proses untuk penyediaan informasi ke berbagai pihak. Atas investasi yang ditanamkan oleh investor, maka perusahaan memberikan jasa timbal balik berupa dividen. Demikian pula halnya kreditor. Atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan, maka pelunasan harus dilakukan perusahaan sesuai jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Atas jasa tenaga kerja yang diberikan oleh para karyawan kepada perusahaan, maka perusahaan memiliki kewajiban dengan memberikan upah atau gaji yang layak. Adapun kewajiban informasi yang harus diberikan perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor adalah berupa laporan keuangan yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban kepada pemerintah dengan memberikan kontribusi atas usahanya kepada negara berupa pajak. Adapun informasi esensial atau pendukung adalah informasi berupa laporan keuangan dan laporan manajerial untuk para manajemen sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaannya. Dari rangkaian-rangkaian aktivitas tersebut yang dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan, maka di dalamnya terdiri dari siklus aktivitas pengeluaran,
penerimaan, penggajian, pembiayaan, dan pelaporan. Terdapat beberapa fungsi atau tugas pokok yang dilaksanakan sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan bisnis, yaitu mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi bisnis secara efisien, menghasilkan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan, dan melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat. Apa kaitannya sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen? Manajemen perusahaan menjalankan bisnis perusahaan dengan menggunakan sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi manajemen. Untuk memasarkan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, manajemen menggunakan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini menghasilkan informasi yang memungkinkan manajemen mengambil keputusan mengenai pelanggan yang harus dilayani, jenis barang dan jasa yang diperlukan pelanggan, saat dan cara pengiriman barang kepada pelanggan. Jika dilihat kedudukannya, maka sistem informasi akuntansi merupakan bagian atau subsistem dari sistem informasi manajemen, di mana subsistem dari sistem informasi akuntansi itu sendiri terdiri atas sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, sistem akuntansi aset tetap, buku besar, sistem akuntansi persediaan, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan perusahaan. Nah, kira-kira dengan berjalannya revolusi industri 4.0 saat ini, bagaimana sih perkembangan peradaban di masa yang akan datang nanti? Apakah kita siap menghadapinya? Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan.
Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Demikian pembahasan kita pada materi perkuliahan tentang tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.